Guys, selamat datang lagi di channel aku, Zahra Diza. Nah, di video kali ini aku mau bikin tutorial animation pakai lagu, nggak tahu, pokoknya pakai lagu aja. Kalau kalian penasaran sama lagunya, kalian bisa cek di IG. Kalian bisa dengar sih di sini dikit ya. Nah, gitu. Terus di sini aku sisain 5 detik buat thumbnail. Jadi di sini aku mau tambahin dulu fotonya ya. Nah, buat thumbnail aku pakai foto ini Naruto. Nah, terus di sini kalian tambahin lagi bingkai di atas ini ya. Nah guys, jadi ini udah aku tambahin bingkai di atas. Nah, di bingkainya itu kalian bisa ambil bingkainya di IG aku ya, di IG khusus yang Suya. Kita zoomin dulu aja biar agak deket. Terus kalau udah, kalian di foto yang bingkainya kalian tambahin efek. Ada efek ke matte maske. Mana sih? Nah, ini kalian tambahin chroma key. Nah, di chroma key-nya ini kalian ganti, kan ini hijau tuh, kalian ganti jadi warna hitam. Nah, gitu ya. Terus di sini aku mau duplikatin. Yang duplikatnya kita ke atasin. Terus yang di duplikatnya kita kecilin ke move and transform yang ketiga. Samain bingkainya. Kalau udah, kan itu tuh, ini atasnya atasnya agak gimana gitu ya tuh. Nah, buat jadi ngepulinnya kalian klik edit point, terus kalau udah di fotonya ya, foto Naruto-nya ini kalian ke edit point, kalian tinggal giniin ya, tuh bisa dirapihin gitu. Pokoknya ikutin aja deh. Kalian bisa rapihin gitu dah. Nah, kalau udah di sini aku mau tambahin teks tulisan Naruto dan kesananya foto ya, guys. Nah, jadi guys, sini aku udah tambahin ke teks Naruto gitu yang udah diedit di aplikasi Pixel Lab. Ini aku tambahin ke emot-emot gitu, ada dinosaurus, apa, pelangi sama bling-bling ya. Terus di sini aku udah tambahin foto Naruto semuanya. Aku nggak tahu ini siapa nih yang ini. Ini bukan aku ya yang ngirim foto ini, dari teman aku. Terus di teks Naruto-nya ini kalian klik, terus ke move tambahin efek. Ke move and transform guys. Yang ketiga, tambahin keyframe di awal sama di sebelah sini ya, sampai detik 1. Nah, di keyframe yang awalnya itu kalian kecilin, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus guys, di detik ke 215 di titik 3 sampai detik akhir kalian tambahin keyframe. Nah, di keyframe yang akhirnya itu kalian kecilin lagi ya, terus kasih grafik ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya. Nah guys, di foto yang nextnya ini kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal itu kalian zoom, terus kalau udah ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus di sini juga kalian ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya kalian jadi min 45,
Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Oh ya, itu ada background hitamnya, jadi kalian tambahin efek stylus. Aktifin mirrornya ya guys, ada di story or wrap efek stylusnya. Terus di foto yang ketiganya tuh di nextnya kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang kedua tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu jadi 45 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Tadi guys ada suara motor, jadi takut gandeng berisik ya. Oke guys, motornya udah nggak ada, jadi aku di sini di atas ini sama ini mau tambahin overlay ya. Nah guys, jadi di sini aku udah tambahin overlay di atasnya sama yang nextnya. Terus aja di overlay yang atasnya kalian ada efek ke di story or wrap, tambahin efek displacement map. Nah di placement mapnya ini kalian front ke bawah, front centernya nyalain. Terus kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya offset yang D-nya jadi 500. Lalu kalau udah kalian ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Langsung aja ke overlay yang nextnya kalian tambahin efek displacement map, front centernya nyalain. Lalu kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Nah di keyframe yang awalnya itu offset yang dia jadi min 500. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian di foto bawah overlay ini ya. Foto bawahnya kalian ada efek ke di story or wrap, tambahin efek 360 ini. Terus kalau udah kalian tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu orientation yang A-nya jadi 30. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus ini di nextnya kalian juga sama tambahin efek 360, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu orientation yang A nya jadi min 30. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Nah di sini aku mau tambahin overlay di atas foto ini sama nextnya. Nah guys, di overlaynya ini aku pakai overlay yang polar. Terus di overlay yang itu kalian tambahin efek ke di story or wrap, tambahin efek polar displacement map. Di bawah polar coordinates ini ada polar displacement map, jadi kalian tinggal klik yang ini. Terus di polarnya kalian aktifin front center, terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhirnya itu angle-nya jadi 100. Ayo kelebihan 100. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke overlay yang nextnya kalian tambahin efek polar displacement map. Terus front centernya nyalain. Kalau udah kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya angle-nya jadi min 100. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Aduh ya, aku cek dulu soalnya takut kena copyright. Nah guys, kalian jadi ke foto bawah overlaynya tuh kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang pertama kalian tambahin keyframe awal sama keyframe akhir. Nah di keyframe akhirnya kalian geser ke sebelah kiri, kanan. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya, langsung aja kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang pertama tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu kalian geser ke sebelah kanan, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian
tambahin efek squeeze di Story or Walk, efek squeeze. Nah, di squeeze ini kalian klik terus tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu strength-nya jadi 0,50 aja. Berapa sih? 1,00. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua 1,00 ya. Terus kita ke foto yang nextnya, kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus tambahin efek squeeze. Nah, di squeeze nya kalian klik terus tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe yang awal itu stringnya jadi min 1,00. Maaf ya guys kalau aku ngomongnya beda, soalnya aku lagi sakit mulut, lagi hariawan. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Kalau udah, kalian klik foto yang ini, ke transform yang kedua, kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu kalian ininya jadi 45 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus aja kita ke foto yang nextnya, kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya, terus ke move and transform yang kedua, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian ganti itunya jadi min 45 derajat. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kalau udah, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu kalian ganti ya itunya jadi di keyframe akhirnya kalian kecilin. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin di keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awalnya itu kalian zoom. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian di foto yang ini ya, yang tadi ke zoom itu, kalian tambahin efek ke Story or Walk, tambahin efek tie rotate. Nah, di tie rotate-nya itu kalian size-nya ganti jadi 8,4, terus 8,4, stretch-nya 5,00. Terus rotationnya ganti jadi 0 dulu, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu rotationnya ganti jadi 90 derajat. Terus kasih grafik yang kedua. Terus ininya apa sih? Ininya kalian kesisiin, terus tambahin angle, tambahin keyframe awal sama akhir. Angle-nya jadi berapa ya? Jadi 140 aja. Terus ke tengah-tengah angel ya, kasih grafik yang kedua. Terus ininya kita kesisiin. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke foto yang nextnya. Jadi kalian tinggal giniin aja deh. Kalian klik foto yang tadi tuh yang udah ditambahin tie rotate, kalian tinggal copy efek. Kalau udah, kalian kesini ke efek, nah titik 3 ini paste efek. Nah, di tie rotate-nya kalian klik, terus rotationnya kalian ganti dulu ya. Di rotation yang pertamanya itu di keyframe yang awalnya kalian ganti jadi 315 aja ya. Terus di keyframe akhirnya itu rotationnya jadi 360. Nah, kalau udah
Ya Allah, ini kenapa sih? Nah, udah kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Terus side-nya udah, straight-nya udah ya. Terus kalian tinggal ke angle. Nah, di angle-nya itu di keyframe yang awal itu jadi 329 aja. 29,0. Terus di keyframe akhirnya itu angle-nya jadi 360. Kelebihan. Nah, kalau udah kalian ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Semoga kalian ngerti. Aduh guys. Terus kalian di fotonya ya, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di sini aja deh, di situ sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu kalian zoom. Lalu ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya, kalian tambahin efek tiles, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe awalnya itu kalian kecilin gambarnya. Tada. Terus ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Terus di sini aku mau tambahin overlay di atas ini, foto ini ya, sama nextnya ya. Jadi di sini aku udah tambahin overlay-nya. Nah, di overlay-nya itu kalian ke efek, tambahin efek ke di story or wrap, tambahin efek displacement map. Front centernya nyalain. Terus tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu offset yang di X jadi 500 deh. 500. Terus ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Terus kita ke overlay yang nextnya, kalian tambahin efek displacement map, front centernya nyalain. Aku biasa gini-giniin supaya aktif ya front centernya. Terus kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya tuh offset yang di X nya jadi min 500. Kelebihan. Terus ke tengah-tengah, kasih grafik yang ketiga. Nah guys, di foto bawahnya itu, di bawah kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu kalian zoom. Kalau ke tengah-tengah, kasih grafik yang kedua. Terus di sini aku mau tambahin overlay ya guys. Nah guys, jadi di detik ke 10:17 di sini aku tambahin overlay di detik 10:17. Nah, di atas kan jadi si overlaynya itu harus ada di bawah fotonya ya. Jadi di sini aku mau di overlay itu untuk 4 foto. Nah, di foto yang ini udah overlay ini langsung ke sini. Nah, terus di fotonya kalian tambahin efek 3D. Tidak ada itu efek cube. Nah, kalian ke bawah, distance-nya kalian ganti jadi 1000 berapa ya? 1300 aja. Nah, terus kalau udah kalian copy efek ya. Kalian terapin dulu di sini. Paste efek di sini. Paste efek. And di sini paste efek. Nah,
Tapi lagi lah pokoknya. Terus di foto yang ininya kalian ke move and transform yang ketiga dulu, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu kalian kecilin, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Kalau udah, kalian ke efek cube-nya kalian klik, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu orientation yang di yang di A ini ya. Jadi berapa? 70 aja. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus ini juga sama, kalian ke efek cube. Nah, kalian tambahin dulu keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu orientation yang A-nya jadi min 70. Lalu ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Kayak gitu. Terus kalau udah, kalian ke move and transform yang kedua. Yang pertama, kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu kalian geser ke sebelah kanan. Aku harap kalian ngerti ya. Terus kalian ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke foto yang nextnya. Jadi set gitu ya. Di sininya kalian ke move and transform yang pertama dulu, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu kalian geser ke sebelah kiri, kan tadi kanan, sekarang kiri. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalau udah, kalian ke efek lagi, tambahin ke cube tuh. Terus tambahin keyframe awal sama akhir. Nah, di keyframe akhirnya itu orientation yang B nya jadi 70, sama ya kayak tadi. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Terus kita ke yang nextnya ini, kalian ke efek cube-nya kalian tekan pokoknya pencet lah. Kalau udah, kalian tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya itu orientation yang B jadi min 70, kan tadi 70, sekarang jadi kebalikannya. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian ya ke foto ininya kalian klik, terus ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu kalian zoom. Biasa ya, ini memang udah kayak gini, udah agak nge-lag. Ntar dulu guys, jadi langsung aja kalian kasih grafik yang kedua dulu. Ntar dulu, aku kembaliin dulu. Nah, tuh kan udah ngezoom. Kalian zoom, terus kasih grafik yang kedua ya. Terus kita ke foto nextnya, kalian tambahin efek stylus, aktifin mirrornya. Terus ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe awalnya tuh kalian kecilin, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalian tambahin efek ke di story or warp, tambahin efek squeeze. Nah, di squeeze-nya itu kalian klik, terus tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe akhirnya itu jadi 0,50 aja. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Dan ke foto yang akhir kalian tambahin efek stylus, terus aktifin mirrornya, and tambahin efek squeeze. Nah, di squeeze-nya tambahin keyframe awal sama akhir. Di keyframe yang awal strength-nya jadi min 0,50. Terus ke tengah-tengah kasih grafik yang ketiga. Terus kalau udah, kalian ke move and transform yang ketiga, tambahin keyframe di tengah sama akhir. Keyframe akhirnya kalian zoom, terus ke tengah-tengah kasih grafik yang kedua. Dan yang terakhir, lastly, kalian tambahin efek motion blur. Nah, jadi udah. Oh ya guys, jadi di sini aku mau tambahin nama watermark aku dulu ya. Jadi
di sini aku mau tambahin nama aku gitu ya. Aku udah edit aplikasinya teksnya ini dari aplikasi Piklab. Jadi langsung aja tambah, dan kalian ininya sampai akhir ya. Terus kalian kesiniin, ke bawahin. Ininya agak kecil. Nah udah deh. Nah kalau udah, kalian tinggal save, export. Nah oke guys, jadi itu dia tutorial Alit Motion pemula. Kalau kalian penasaran sama lagunya, kalian bisa lihat di IG khusus edit aku ya. Oke guys, thank you yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.